Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saniatus Solehah, NIM 224010022. Di sini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam yang dimulai pada kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab disebut sebagai bangsa jahiliyah yang memiliki arti bangsa Arab memiliki tradisi yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga tentunya nilai-nilai ajaran Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam mengalami kemerosotan moral. Minuman keras, judi, cabul, dan seks bebas adalah hal yang biasa. Pada masa itu, kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat dijual belikan. Lalu, dalam segi kepercayaan, pada awalnya bangsa Arab pra-Islam ini masih menganut ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, atau disebut sebagai agama Tauhid. Tetapi, setelah kedatangan Amr bin Lu'ay al-Khuzai yang mempengaruhi bangsa lain, maka masyarakat Arab juga terpengaruhi keyakinannya, sehingga mereka mulai menyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini. Mereka juga ada yang menyembah jin, binatang, matahari, dan hal-hal yang lainnya. Bangsa Arab pra-Islam juga memiliki kepercayaan dalam hal agama. Ada beberapa agama yang mereka anut, seperti agama Nasrani, Yahudi, Majusi, paganisme, dan Hanafi. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ini berubah usai kedatangan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memasuki Islam pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah pada usia 40 tahun. Wahyu pertama yang diterima adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, wahyu kedua turun yaitu Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi perintah dakwah. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Pada masa ini, mereka yang masuk Islam disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Setelah menerima wahyu Quran Surat Al-Hijr ayat 94, Rasulullah memulai dakwahnya dengan cara mengundang kaum kerabat dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan, sekaligus mengajak mereka agar bisa masuk Islam. Kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk untuk berkumpul di Bukit Sofa. Pada saat itu, banyak yang menentang dan ada juga yang berhasil masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah setelah mendapat wahyu surat Al-Anfal ayat 30. Adapun strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah adalah yang pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, yaitu Masjid Quba atau sekarang lebih dikenal sebagai Masjid Nabawi. Yang kedua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah melalui Piagam Madinah. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dan yang terakhir, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Kemudian, yang terakhir, Nabi Muhammad SAW menyaksikan sendiri dakwahnya telah berhasil. Rasulullah SAW berdakwah sampai akhir hayatnya. Semua perjuangannya telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman seperti sekarang. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, antara lain yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita memasuki masa Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berhasil menyelesaikan peperangan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab, menumpas gerakan kaum murtad, menumpas nabi palsu, dan melakukan pembukuan Al-Quran. Kemudian masa Umar bin Khattab, beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam, menetapkan kalender Hijriyah, dan mengatur sistem keuangan negara di Baitul. Setelah itu masa Utsman bin Affan, yang berhasil memodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah Islam. Yang terakhir masa Ali bin Abi Thalib,
Beliau berhasil melengkapi tanda baca pada huruf hijaiyah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran maupun hadis. Lalu beliau juga berhasil memperbaiki keuangan negara, yang mana pada waktu itu pemerintahan Utsman bin Affan terjadi pemberian fasilitas negara pada beberapa kerabatnya dan menggantikan orang-orang yang kurang bagus di pemerintahannya. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, masa kekhalifahan pertama adalah masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi di Damaskus. Khalifah pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Masa kejayaan Umayyah ditandai dengan arsitektur bangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, organisasi pemerintahan, organisasi militer, kerajinan, dan lain-lain sebagainya. Bani Umayyah mengalami keruntuhan pada tahun 750 Masehi yang disebabkan oleh persaingan keluarga untuk merebutkan kursi kepemimpinan, pemberontakan, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan, sikap hidup mewah anak khalifah, kelemahan pemerintah pusat dalam menangani wilayah kekuasaan yang begitu luas, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yang didukung oleh kaum Mawali dan kaum Syiah. Kemudian muncullah peradaban Islam di Andalusia, Spanyol pada tahun 711 Masehi. Pada masa dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Perkembangan Islam di Spanyol dapat dilihat dari didirikannya Masjid Cordoba, penegakan hukum Islam, pembaharuan dalam bidang kemiliteran, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan kota, dan sejahteranya perekonomian masyarakat kala itu. Masa keruntuhan Islam di Spanyol dimulai pada tahun 1086 Masehi. Saat itu Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil. Hal tersebut menyebabkan wilayah-wilayah Islam juga terpecah. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perang antar sesama saudara umat Islam karena alasan kekuasaan wilayah. Kejadian demikian terus berlanjut dan kian melemahkan pengaruh Islam di Spanyol. Sekarang kita memasuki peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara pada saat itu banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengembalikan kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan pada zaman itu memasuki zaman keemasannya. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Antara lain persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, perang salib, serangan bangsa Mongol, dan jatuhnya Baghdad. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.